saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin. Pernyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Anda ini yang mempidanakan bahwa wali kota Bima Arya, wali kota Bogor, sekaligus sebagai kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Ini hak saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin. Pernyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Anda ini yang mempidanakan kita, itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan penjara. Bukan Anda. Iya. Terhormat, Majelis Hakim yang mulia, saya di awal sudah disumpah. Insya Allah apa yang saya sampaikan sesuai dengan fakta. Tidak ada tekanan, paksaan, motif politik atau apapun, sebatas menjalankan kewajiban saya sebagai Ketua Satgas Kesehatan melindungi warga saya yang saya cintai. Pertama. Yang kedua, apabila Habib menyampaikan saya berbohong, itu silakan, itu haknya Habib. Tapi saya punya bukti-bukti melalui video yang bisa saya sampaikan tentang kesepakatan apa yang kita sepakati di hari Jumat malam. Silaturahmi langsung ke UMI, saya minta pihak UMI untuk koordinatif bekerja sama. Ya, kemudian juga dijelaskan ya bahwa ini harus hati-hati. Saya sampaikan kepada Dokter Andi Tatat, dok hati-hati, ini sensitif, tidak boleh salah melangkah. Semua sudah saya ingatkan dari awal. Nah, kemudian ketika dilakukan langkah hukum, itu atas kesepakatan Satgas dan agar semua jelas jadi pembelajaran bagi semua. Kalau memang semua sudah aturan kan nggak masalah, gitu kan nggak masalah. Yang penting ada kejelasan proses di situ. Menurut saya pelaporan itu adalah sangat berlebihan, apalagi dampaknya digunakan oleh entah siapa ya untuk melihat kasus ini sebagai kasus yang punya potensi untuk memenjarakan Habib Rizik. Maka digunakanlah pasal tentang menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan, yang itu ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Coba bayangkan sobat era sekalian, apakah tidak konyol ya? Ya mungkin konyol. Saya katakan begini, konyolnya adalah sebuah pelanggaran kesehatan, protokol kesehatan, soal orang terkena COVID atau tidak, mengumumkan bahwa dia terkena COVID atau tidak, tiba-tiba diancam dengan hukuman kalau dikumulatifkan 16 tahun penjara, 6 tahun ancaman hukuman pada penghasutan, kemudian 10 tahun menyebarkan berita bohong. Bayangkan, koruptor saja tidak sebesar itu, tidak seberat itu hukumannya. Belum lagi pasal-pasal lain yang dikenakan, pasal melawan petugas atau melawan undang-undang, pasal wabah penyakit menular, pasal ormas, pasal tentang kekarantinaan kesehatan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sungguh saya menyesalkan ya, seorang Bima Arya bertindak seperti itu, menggunakan kekuasaannya untuk melaporkan seorang warga negara, sehingga warga negara tersebut menghadapi konsekuensi hukuman badan dan sudah dipenjara, sudah ditahan selama 4 bulan, mulai dari 13 Desember hingga sekarang tertanggal 15 April. Kira-kira apakah pantas ya untuk sebuah pelanggaran administratif seperti itu? Ini negara, aparat negara, pejabat-pejabat negara tidak boleh dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk menghukum dan memenjarakan orang dengan sebab-sebab subjektif, kecuali kalau itu kejahatan yang memang dari sononya kejahatan, pelaku pembunuhan, pelaku pemerkosaan, koruptor ya, pelaku tindak pidana kekerasan lainnya, tindak pidana berat lainnya. Tapi kalau pelanggaran protokol kesehatan, kita masih berdebat. Kenapa si A diproses, si B tidak? Kenapa Habib Rizik diproses, kenapa Presiden Jokowi tidak? Misalnya, kenapa si A proses, kenapa B? Kalau begitu, kepada Erlangga Hartarto misalnya yang mengaku tidak, yang tidak mengumumkan bahwa dia kena COVID misalnya, bisa dong dilaporkan dan dituntut juga, karena bisa membahayakan warga DKI. Kan tidak bisa begitu juga logikanya, karena sama saja dia tidak melaporkan kalau dia terkena COVID-19 dan kita tidak tahu apakah dia melakukan protokol kesehatan yang benar atau tidak,
atau dia tidak membahayakan orang lain atau tidak. Habib Rizik itu bukan penjahat, ya, bukan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana yang berat, dan tidak sepantasnya mengalami ini semua. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus lainnya seperti penyiram Novel Baswedan misalnya, yang hanya dituntut 1 tahun dan kemudian dihukum 2 tahun. Atau kasus-kasus lainnya yang memunculkan kehebohan yang juga tidak besar tuntutannya. Jadi sobat RH sekalian, mudah-mudahan keadilan masih bisa ditegakkan di Republik ini.